Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di channel saya lagi. Kali ini kita akan belajar tentang kaidah pencacahan, yaitu yang pertama adalah tentang aturan penjumlahan dan aturan perkalian. Saya share screen terlebih dahulu. Oke, kita lihat sekarang yang pertama adalah kompetensi dasar. Kompetensi dasar yang akan kita pelajari yaitu kompetensi dasar 3.3 tentang menganalisis aturan pencacahan melalui masalah kontekstual. Sedangkan kompetensi dasar 4.3 yaitu menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan kaidah pencacahan. Tujuan dari pembelajaran kita kali ini adalah satu, siswa dapat menganalisis aturan pencacahan melalui masalah kontekstual, dan yang kedua adalah menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan kaidah pencacahan. Di video kita kali ini, kita akan belajar tentang yang pertama adalah apa itu percobaan dan hasil percobaan, yang kedua adalah tentang aturan penjumlahan, dan yang ketiga adalah tentang aturan perkalian. Percobaan dan hasil percobaan. Misalkan, kita akan menentukan hasil percobaan dari memasangkan dua kaos yang berwarna merah dan putih dengan 3 buah celana yang berwarna merah, putih, dan hijau. Yang pertama bisa kita lakukan dengan menggunakan tabel, di mana di sini tabelnya yang ke arah horizontal adalah warna celana yaitu merah, putih, hijau, dan yang arah vertikal adalah kaos yaitu merah dan putih. Maka akan kita pasangkan, jika kaosnya berwarna merah maka celananya berwarna merah. Kita punya satu pasangan. Jika kaos berwarna merah, celana berwarna putih, dua pasang, merah dengan hijau, dan seterusnya. Sehingga di sini kalau punya dua kaos berwarna merah dan putih dan 3 celana berwarna merah, putih, dan hijau, maka pasangan antara kaos dan celana yang bisa kita buat adalah ada 6 pasang. Apabila kita mencarinya dengan menggunakan diagram pohon, maka kita pasangkan dulu untuk kaos, kemudian kita pasangkan masing-masing dengan celana. Di sini juga kita dapatkan ada 6 pasang, yaitu merah-merah, merah putih, merah hijau. Yang terakhir adalah putih dengan hijau. Sekarang kita ke aturan penjumlahan. Teorinya adalah diketahui kejadian pertama mempunyai M hasil yang mungkin dan kejadian kedua mempunyai N hasil yang mungkin. Jika salah satu dari kedua kejadian tersebut harus terjadi, banyak hasil yang mungkin adalah M ditambah N. Kita perhatikan contoh yang pertama. Ani, Budi, dan Caca adalah teman sekelas. Rumah Budi berada di antara rumah Andi dan Caca. Dari rumah Andi ke rumah Budi terdapat 3 jalan yang dapat dilewati. Sedangkan dari rumah Budi ke rumah Caca terdapat 5 jalan yang dapat dilewati. Suatu hari Budi tidak masuk sekolah. Ia harus meminjam catatan ke rumah Andi atau ke rumah Caca. Pertanyaan pertama, berapa banyak jalan yang dapat dilalui Budi untuk meminjam buku catatan? Kemudian pertanyaan berikutnya, sebutkan jalan yang dapat dilalui Budi untuk meminjam buku catatan. Oke, sekarang kita perhatikan. Rumah Budi berada di antara Andi dan Caca.
Jika Budi ingin meminjam catatan ke rumah Andi, maka dia bisa melewati 3 jalan, yaitu jalan A, jalan B, dan jalan C. Jika Budi ingin meminjam buku ke rumah Caca, maka ia bisa melewati jalan 1, 2, 3, 4, dan 5. Jadi banyak jalan yang dapat dilalui Andi untuk meminjam catatan adalah 3 ditambah 5, yaitu ada 8 jalan. Sedangkan untuk pertanyaan yang kedua, jalan yang dapat dilalui Budi ada jalan A, B, C, dan 1, 2, 3, 4, dan 5. Jadi banyaknya ada 8 jalan. Itu adalah aplikasi dari aturan penjumlahan. Berikutnya, untuk contoh yang kedua. Nadira memiliki sebuah lemari baju. Di dalam lemari tersebut terdapat 18 kemeja dan 24 kaos. Berapa banyak kemungkinan Nadira memilih sebuah baju dari kedua jenis baju tersebut tanpa memperhatikan jenis baju. Jadi Nadira hanya memakai salah satu saja ya. Dalam hal ini kalau dia memakai kaos berarti dia tidak memakai kemeja. Kalau dia memakai kemeja berarti dia tidak memakai kaos, tidak digunakan kedua-duanya. Karena jumlah kemejanya ada 18 dan jumlah kaosnya ada 24, kemudian Nadira bisa menggunakan pakaian sebanyak 18 ditambah 24. Jadi ada 42 cara. Ini adalah contoh yang kedua untuk aplikasi dari aturan penjumlahan. Selanjutnya kita ke pokok bahasan yang ketiga, yaitu tentang aturan perkalian. Kita cermati dulu teorinya. Diketahui kejadian pertama mempunyai M hasil yang mungkin dan kejadian kedua mempunyai N hasil yang mungkin. Jika kedua kejadian tersebut harus terjadi, banyak hasil yang mungkin adalah banyaknya kejadian pertama dikali dengan banyaknya kejadian kedua, yaitu M dikali dengan N. Perhatikan ini contohnya. Man Satu Tuban akan mengadakan seleksi dalam rangka memilih siswa dan siswi untuk dikirimkan dalam Olimpiade Matematika. Siswa yang ikut seleksi adalah Habib, Syihab, Alvin, dan Reza, Nawang, Dian, Ika, Citra, dan Widi. Jika Man Satu Tuban akan mengirimkan seorang siswa dan seorang siswi, hitunglah banyak kemungkinan pasangan siswa dan siswi yang terpilih untuk mewakili sekolah. Kita identifikasi dulu banyak siswanya. Jadi dalam hal ini banyak siswanya yaitu Habib, Sihab, Alvin, dan Reza. Ada 4. Sementara siswinya ada Nawang, Dian, Ika, Citra, dan Windy. Ada 5 siswa. Kita bisa memasangkan pasangan satu siswa dan satu siswi dengan menggunakan tabel seperti yang sudah saya jelaskan di depan tadi, atau dengan menggunakan pohon faktor. Tapi dalam hal ini karena kita sudah mendapat teorinya, jadi banyak cara memilih siswa putra itu ada 4 cara, banyak cara memilih siswa putri ada 5 cara. Maka banyak kemungkinan pasangan siswa putra dan putri yang dapat dipilih adalah 4 dikali 5, ada 20 cara. Nah, seperti itu aturan penjumlahan dan aturan perkalian dalam kaidah pencacahan. Jika ada materi yang belum dipahami, kalian bisa buka lagi video ini. See you next time di video pembelajaran berikutnya. Terima kasih.